Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamila dari 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaharu Islam, yaitu Ahmad Sukarti. Berikut penjelasannya. Ahmad Surkati, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Harazi Al-Ansori, dilahirkan di Damulah, Sudan 1292 Hijriah atau 1874 Masehi dan wafat di Jakarta, Indonesia 16 September 1943. Adalah tokoh pembaharu Islam di Indonesia yang terpengaruh oleh ide-ide Muhammad Abduh tentang pemurnian dalam ajaran Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis melalui himpunan Al-Irsyad. Biografi Ahmad Sukarti sebagai berikut. Ahmad Sukarti pada usia 33 tahun telah menguasai ilmu-ilmu keislaman, yaitu ilmu Al-Quran. Sejak kecil ia telah hafiz hadis, fakir, tafsir, bahasa Arab, falsafah, serta ilmu falak. Kedatangan Ahmad Sukarti ke Indonesia pada tahun 1911 dalam memenuhi permintaan Jamiat Khair untuk menjadi pengajar. Pengabdiannya di Madrasah Jamiat Khair berlangsung lebih kurang 3 tahun, 1911 sampai 1913. Paham pembaharuan yang Ahmad Sukarti terapkan di Indonesia merupakan manifestasi dari kekagumannya pada pemikiran pembaharu dari Al-Zair, yakni Muhammad Abdul Rashid Ridho, yang dipelajarinya dari membaca majalah Al-Manar sejak tahun 1906. Setelah ia tamat di Mekah, kedua tokoh pembaharu inilah yang telah menginspirasinya dalam kegiatan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan. Pemikiran atau ide pembaharuan. Adapun pemikiran atau ide pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Sukarti sebagai berikut. Bidang agama. Ada 4 pemikiran atau ide pembaharuan Ahmad Sukarti dalam bidang agama. Yang pertama yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu sebuah langkah atau yang sungguh-sungguh untuk menggali sebuah hukum permasalahan dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, taklid adalah percaya begitu saja kepada ajaran yang diberikan oleh orang yang dapat dipercaya tanpa mengetahui dari tanpa ada usaha untuk mempelajari. Yang ketiga ada sunnah, adalah suatu amal perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bid'ah menurut para ulama adalah sebuah jalan yang diadakan menyerupai jalan yang syar'i yang diniatkan untuk ibadah dan bertakamub kepada Allah. Di dalam bidang pendidikan, banyak pemikiran Ahmad Sukarti yang dicurahkan untuk memajukan bidang pendidikan, terutama dalam tubuh Al-Irsyad sendiri. Misalnya, ia menyarankan kesatuan kurikulum dan silabus penyusun buku pelajaran, pendidikan serta pengajaran ilmu terapan yang akan jadi bekal bagi murid-murid agar mereka kelak tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Karya-karya Ahmad Sukarti. Adapun karya Ahmad Sukarti dalam pembaharuan Islam. Pada 1919, Risalah Surat Al-Jawab. Karya ini merupakan jawaban dari pertanyaan dari Suluh Hindia, yaitu tentang dafa'ah persamaan pada tahun 1915 Masehi. 1917, Risalah Tajwid Al-Quran Ilil Adab Al-Quran. Ini merupakan untuk justifikasi dari Risalah Sirat Al-Jawab. 1918, Al-Wasyiyah Al-Miriyah. Buku ini berisi tentang anjuran untuk melaksanakan amar ma'ruf, melakukan yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. 1923, Al-Dajjira Al-Islamiyah. Majalah ini berisi tentang berbagai pertanyaan tentang syariat agama dan pembongkaran hadis-hadis palsu yang dipakai dalil untuk mempertahankan ibadah atau muamalah yang
yang selama ini dilakukan oleh orang Indonesia. Pada 1925, Al-Masail Al-Salat, karya ini ditulis untuk mempersiapkan perdebatan yang digagas oleh PERSIS, Persatuan Islam. Karya-karya Ahmad Sukarti lanjutan yang sebelumnya. 1932 Zidir Unit Ben Kordan. Buku ini merupakan terjemahan bahasa Belanda dan adab Al-Qomariyah. Ada 1941 Al-Awatir Al-Hisan. Karya ini berisi tentang sajak-sajak merupakan ungkapan kenangan Ahmad Sukarti dengan teman seperjuangannya. Yang selanjutnya Hukuk Al-Zawjain. Karya ini berisi tentang ceramah Ahmad Sukarti tentang hak seorang atas suami dan hak seorang suami dan istri. Tafsir Al-Fatihah. Karya ini berisi tentang kandungan surat Al-Fatihah. Para murid mencoba mengumpulkan karya ini untuk dibukukan dan poin-poin penting berikut adalah poin-poin penting yang terdapat pada penjelasan sebelumnya. Sunnah, ijtihad, ide pembaruan Ahmad Sukarti, biografi Ahmad Sukarti, karya-karya Ahmad Sukarti, taklid dan bid'ah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.